bahwa Amin tidak bicara keadilan dalam konteks yang abstrak, ya, sangat konkret, ya, sangat konkret. Pernah dengar cerita itu ya, di Jepang itu? Oh iya. Jadi ada kereta, trayek kereta mau ditutup, ya. Kemudian ada yang bilang jangan ditutup, itu ada satu anak yang setiap hari pakai sekolah itu. Satu anak tuh. Satu anak. Sekarang kita udah numpuk nih, bonus demografinya numpuk menjadi tenaga-tenaga yang unskilled. Ini harus diapain supaya lebih produktif? Nah, ini harus diurus. Nah, makanya berjumpa lagi dengan kami THN Amin, kawal pemilu jurdil, Amin menang, Anies Presiden, Muhaimin wakilnya. Nah, topik podcast kita kali ini adalah mengenai kepastian hukum di dalam pendidikan. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa sekali. Ada Bapak Abdul Malik Gismar, atau bisa dipanggil Pak Malik ya Pak? Oke, selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke topik kita kali ini, saya izin memperkenalkan terkait Pak Abdul Malik Gismar ini. Jadi Pak Malik sendiri adalah Dewan Pakar Timnas Amin yang saat ini juga merupakan Senior Advisor di Paramadina Public Policy Institute. Selain itu, Pak Malik juga merupakan sarjana psikologi dari Universitas Indonesia dan juga mengemban gelar Master of Arts dan PhD dari The New School for Social Research di Amerika Serikat. Nah, selain itu juga Pak Malik juga merupakan sosok dosen senior di berbagai universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Paramadina, Universitas Erlangga, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Tarumanegara. Oke, nah Pak, ini kita mau bahas terkait kepastian hukum tentang pendidikan ya, pendidikan. Nah, pendidikan sendiri kan merupakan hak konstitusi ya semua masyarakat Indonesia karena juga merupakan tujuan dari negara kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, terkait pendidikan ini kan anggaran pendidikannya diatur dalam Undang-Undang Dasar kita sangat besar ya, 20% gitu. Apalagi ini di Undang-Undang Dasar gitu. Nah, menurut Bapak sendiri untuk mengawali percakapan kita hari ini, bagaimana sih Pak potret pendidikan kita saat ini, hari ini? Seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Kalista. Terima kasih introduksinya yang sangat generous tadi, yang sangat baik hati tadi. Sebelum saya masuk ke potret pendidikannya ya, saya ingin menekankan Amin ini sangat concern dengan persoalan keadilan secara umum dan sudah tentu keadilan dalam bidang pendidikan, ya. Dan Amin ya dalam hal ini tidak melihat keadilan itu sebagai persoalan yang filosofis saja. Ya, seringkali kan kita bicara atau keadilan itu dianggap sebagai hal yang sangat filosofis dan kemudian malah yang terakhir itu waktu acara Desak Anies ya, Desak Anies, di ya. Semarang itu ada mahasiswa yang tanya, keadilan itu kan persoalan subjektif kan gitu loh. Oh bukan, keadilan ini persoalan yang pertama tidak hanya filosofis, jelas itu dibicarakan secara filosofis, tapi juga bisa diturunkan ke dalam politik dan juga policy, kebijakan. Dan ketika kita bicara mengenai di level politik dan kebijakan, itu bukan barang abstrak lagi. Kita bisa berargumentasi yang mana yang adil, ya kan? Ini adil atau tidak itu bisa dipersoalkan. Bisa dilihat ya. Ya, kalau terkait pendidikan misalnya, kalau kita lihat ya misalnya ada 30% anak usia SMA tidak duduk di bangku SMA misalnya, dan kemudian kita masuk lebih jauh lagi dan kita lihat lagi bahwa sebagian besar yang tidak sekolah itu anak dari keluarga tidak mampu, ini barangkali ada persoalan ketidakadilan di sini. Ya, ini relatif mudah sebetulnya dilihat dan bukan barang abstrak. Itu yang ingin disampaikan ya. Pertama-tama saya ingin menekankan itu bahwa Amin tidak bicara keadilan dalam konteks yang abstrak, ya, sangat konkret, ya, sangat konkret. Dan dalam hal ini bisa diterjemahkan ya, bisa diterjemahkan dalam policy, dan tentunya nanti karena kita bicara soal hukum barangkali atau ada kaitannya dengan hukum,
landasan-landasan hukum seperti apa sebetulnya, ya kan, yang rasional untuk memastikan keadilan tadi itu bisa dicapai, ya kan gitu ya. Jadi dengan kata lain, keadilan yang dimaksud dari visi misi Amin ini merupakan kesetaraan ya, kesetaraan akses bagi seluruh rakyat Indonesia, betul? Betul, setara. Kalau diterjemahkan lebih turun lagi sedikit dari barang yang sangat abstrak tadi itu keadilan, misalnya kesetaraan. Dan sekali lagi ya, saya ingin memberi contoh nih Mbak Kalista ya, kalau boleh ya, supaya kelihatan bahwa ini bukan persoalan abstrak. Saya kira Mbak Kalista dan barangkali para pemirsa ya, pemirsa apa nih, YouTube atau pemirsa penonton podcast ya, podcast ini pernah barangkali berhenti di rest area. Pernah. Ya pernah ya, pernah. pasti kan berhenti di rest area. Itu kalau kita lihat antrean di toilet wanita itu jauh lebih panjang dari toilet pria. Benar. Saya bisa konfirmasi kan? itu. Bisa konfirmasi ya kan. Itu kan nggak pernah dipersoalkan sebagai persoalan keadilan, Mbak. Nggak pernah kan. Tapi kan sebetulnya itu mudah sekali bisa dilihat. Kenapa kok itu terjadi? Kenapa? Karena toiletnya jumlahnya sama, ya. Toilet pria 2, toilet wanita 2, barangkali gitu ya. Sementara kebutuhan wanita untuk menggunakan toilet itu jauh lebih panjang, waktunya lebih banyak, lebih panjang. Bahkan kadang-kadang para ibu ya, ini kan kalau turun di rest area gitu ya, itu biasanya ngajak anak-anak sekalian. Kalau bapaknya turun langsung ngerokok gitu misalnya kan gitu ya. Iya. Kalau ibu-ibunya bawa anak-anaknya tuh ya segala. Jadi kebutuhan untuk menggunakan toilet itu lebih panjang, perlu waktu lebih banyak. Tapi kan nggak pernah dihitung secara proporsional. Toiletnya disediakan sama. Kan gitu. Nah ini kalau dari konteks persoalan demokrasi dan persoalan kebijakan, ini mudah nih, mudah karena kebutuhan wanita itu secara proporsional ya lebih banyak daripada pria, maka apa namanya building code apa tuh istilah tata aturan ya untuk membuat bangunan atau menyelenggarakan rest area barangkali bisa ditambah itu. Kalau Anda menyediakan layanan itu harus dihitung tuh secara proporsional toilet wanita itu berapa ya setiap satu toilet pria sehingga nggak ada antrian yang panjang dari itu. Jadi misalnya, keadilan itu harus dilihat proporsionalnya itu konkret, ya Pak. Harus itu bisa diterjemahkan secara konkret, bukan barang yang abstrak ya. Itu yang mau di. Nah ini kelihatan betul nanti kalau kita bicara mengenai pendidikan. Ya, Berarti kan tadi kita sudah bicara tentang keadilan ya Pak. Nah kalau kita insert nih keadilan ini ke dalam pembicaraan pendidikan gitu ya Pak. Nah sebelumnya saya mau tanya Pak, kalau dari Bapak sendiri pandangan Bapak sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia ini sekarang nih sudah sampai mana sih? Sudah seperti apa sih gitu sekarang sekarang? Banyak bermasalah. Banyak permasalahan ya, banyak banget permasalahan. Ya. Saya bisa tunjukkan macam-macam permasalahannya. Kita mungkin ini aja ya barangkali agak singkat saja. Misalnya PAUD. Pendidikan ini kan kita bicara dari PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai ke perguruan tinggi, gitu kan ya misalnya. Coba misalnya ya, pendidikan anak usia dini ini sekarang sudah diterima oleh siapapun di dunia lah secara umum, dan pemerintah kita juga menerima bahwa pendidikan anak usia dini itu luar biasa pentingnya, sangat penting. Kenapa? Karena usia 5 tahun pertama kehidupan itu usia golden age ya, sering disebut sebagai usia emas itu. Golden age untuk pertumbuhan otak gitu. Ya. Pertumbuhan secara biologis maupun pertumbuhan karena stimulasi, rangsangan-rangsangan psikologis, lingkungan dan sebagainya. Jadi 5 tahun ini penting banget. Ya kan? Oleh karena itu pendidikan anak usia dini itu wajib hadir. Ya kan? Makanya sekarang ada pembicaraan mengenai wajib belajar 12 tahun plus 1. Plus satunya ke bawah. Iya. Ke pendidikan anak usia dini. Oke. Pendidikan anak usia dini, Mbak Kalista, kita bisa lihat betapa timpangnya ketersediaan pendidikan anak usia dini antara misalnya Jawa, Sumatera gitu dengan Indonesia yang lain, daerah wilayah Indonesia yang lain. Itu jarak PAUD misalnya di Jawa itu barangkali cuma 2-3 kilo aja dari rumah. Ya. Kalau di Jakarta sini
atau kota-kota lah ya, kota-kota besar di manapun di Jawa dan terutama itu gampang itu, ibu-ibu, bapak-bapak itu mengantar anaknya ke PAUD tuh gampang sekali, nggak masalah, Deket rumah ya. dekat rumah bahkan gitu. Tapi kalau kita lihat jarak ya dari rumah, rata-rata jarak dari rumah ke PAUD di banyak daerah di Indonesia itu bisa 6-7 kilo bahkan ada yang lebih jauh lagi. Ini baru ngomong soal jaraknya. Itu artinya apa sih? Kalau sudah kejauhan kan orang nggak mungkin ngantar anaknya ke sana gitu. Akibatnya anak-anak ini tidak masuk PAUD, ya tidak dapat akses ke PAUD. Itu ya, itu dari sisi PAUD. Kita loncat aja ya langsung ke misalnya ke SMA, ya ke SMA. Anak usia SMA di Indonesia ini yang duduk di bangku SMA, ini saya bicara kalau bahasa teknisnya itu angka partisipasi murni, ya. Jadi anak usia SMA yang duduk di bangku SMA itu nggak sampai 70%, Mbak, sekitar 70% lah. Saya lupa angka persisnya ya, yang hari ini. Tapi itu sampai segitu, sekitar itu. Di bawah 70%, sekitar 70%, bahkan mungkin lebih rendah. Di bawah 70% yang bisa masuk SMA. Yang duduk di sekolah. Artinya apa sih? Ada anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Kemana tuh anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA? Sebagian itu masih tertinggal di SMP, misalnya. Sebagian nggak sekolah di wilayahnya, misalnya mondok di luar wilayah atau ke luar negeri kalau luar biasa kaya barangkali punya duit ya. Tapi berapa gelintir yang begitu, yang mondok atau sehingga tak terhitung ya dalam sensusnya BPS, dalam susenasnya BPS, ini angkanya angka BPS itu nggak terhitung. Sebagian, jadi yang seperti itu kecil kan jumlahnya, nggak banyak. Sebagian besar itu mana? Ya putus sekolah, ya kan? Nggak sekolah karena putus sekolah. Dan alasan untuk putus sekolah itu dalam Susenas beberapa kali itu terutama adalah karena kendala finansial. Jadi sebagian besar anak yang putus sekolah di Indonesia itu sebabnya karena kendala finansial. Artinya mereka datang dari keluarga tidak mampu. Ya kalau kita bicara ketidakadilan, jadi anak Indonesia ini nggak cukup punya semangat, nggak cukup cerdas, ya hanya punya kecerdasan, dia harus punya orang tua yang punya cukup duit itu, ya kan? Nah ini artinya negara belum deliver ini, belum memastikan, ya belum berhasil memastikan akses untuk semua orang. Dan angkanya ini besar juga ya, besar sekali, banyak banget anak-anak di Indonesia yang nggak bisa melanjutkan pendidikan bahkan sampai ke SMA gitu. Iya, masih besar, masih banyak. Tapi kira-kira solusinya bagaimana nih Pak untuk bisa deliver anak-anak ini supaya mereka bisa sampai ke SMA dan lebih tingginya lagi nanti masuk ke perguruan tinggi? Ya, nah ini yang nanti insya Allah gitu kan. Kalau terpilih ya. Ini kan ini pasti akan diurus. Ini pasti akan diurus dengan serius, dengan baik. Pertama ya, alasan kenapa mereka putus sekolah itu kan sebagian paling besar itu karena kendala finansial. Finansial, ya. Artinya ada ongkos, ada biaya yang mereka tidak bisa bayar, tidak bisa tanggung, ya kan? Nah, orang bisa bertanya, sekolah kan gratis toh sebetulnya, ya kan? Ya, sekolah itu gratis. Sekolahnya ada, sekolahnya gratis. Tapi itu baru gratis kalau anak-anak ini bangun tidur bisa simsalabim bisa sampai sekolah. Nah, itu nggak terjadi. Jadi harus mereka ada transportnya, ada transport, ya kan? Iya. Ada transportasi, misalnya. Ada banyak cerita, kita punya banyak cerita ya. Anak yang tidak bisa sekolah. Jadi setelah SMP, biasanya kalau SMP masih dekat rumah, ya kan? Masih dekat rumah. Begitu SMA, di desa udah nggak ada SMA. Jadi agak jauh perginya. Misalnya kota kecamatan, kan gitu ya. Nah, dari desa ke kota kecamatan, seringkali perlu ongkos tuh, ongkos Gojek atau ongkos kalau di daerah-daerah luar Jawa, kepulauan barangkali nggak Gojeknya Gojek laut itu lebih mahal lagi, ya kan? Pakai perahu, dulu, lotok, gitu kan ya. Jadi
ini harus dihitung ini karena orang tua nggak bisa. Misalnya ojek ya, ojek kalau sekali jalan 10.000, PP itu 20.000 sehari. Sehari. 20 Seminggu kali berapa? 5 dikali 100. Sebulan berapa? 400. 400. Satu anak. Ya kan? Ya, kalau 2 berapa? Ya itu buat banyak orang di Indonesia lumayan besar. Itu belum ngomong yang lain-lain. Baru transport ya? Baru transport aja, belum yang lain. Jadi ada hidden cost, ada cost-cost ongkos-ongkos tersembunyi yang belum terhitung ya dalam penyelenggaraan sekolah ketika negara mengatakan sekolah gratis, sekolahnya udah ada. Ya kan? Orang untuk datang ke sana perlu biaya. Ini terhitung nggak, dihitung nggak, gitu ya. Di banyak negara lain, anak itu dipastikan bisa sampai sekolah. Pernah dengar cerita itu ya, di Jepang itu? Oh iya. Pernah. Anak-anaknya diantar ya? Bukan. Atau yang mana? Yang ini ya, yang spesifik itu ada, jadi ada kereta, trayek kereta mau ditutup. Ya. Kemudian ada yang bilang jangan ditutup, itu ada satu anak yang setiap hari pakai sekolah itu. Satu anak tuh? Satu anak. Ya, satu anak yang setiap hari pakai kereta itu untuk sekolah. Nggak ditutup itu kereta jadinya. Hanya demi satu anak itu bisa sekolah. Jadi banyak cara, bukan banyak cara, harus ada banyak upaya yang harus dipikirkan secara kreatif untuk memastikan anak-anak itu bisa duduk atau datang ke sekolah, ya kan? Harus dipastikan mereka bisa sampai ke sekolah. Kalau dilepas begitu kita sudah tahu hasilnya seperti ini sekarang ini. Banyak anak-anak itu tidak bisa sekolah hanya karena alasan finansial, keuangan. Nah, tapi berbicara tentang finansial ya Pak, kan berarti ini pemerintah harus bisa mengakomodir kan ya. Tapi kan kita sudah lihat nih di Indonesia itu anggaran pendidikan baik lagi 20% ya. Itu besar sekali, bisa triliunan gitu ya. Tapi ini kenapa Pak belum teratasi masalah-masalah ini, padahal dengan anggaran pendidikan yang begitu besar, 20% dan itu mandatory loh ini. Kenapa belum teratasi gitu? Kemana sih larinya anggaran ini gitu? Nah gini, anggaran pendidikan 20% ini harus hati-hati juga lihatnya Mbak ya. Jadi gini, undang-undang itu 20% dari APBN, ya kan? Itu di tingkat pusat. Ya kan, di tingkat provinsi juga mereka harus menganggarkan 20% dari APBD-nya. Jadi kelihatannya besar kan? Besar sekali ya. Nah, kelihatannya. Ya. Tapi begini, jadi 20% yang dianggarkan, dialokasikan di APBN itu tidak semua masuk ke Kementerian Pendidikan loh, jangan salah ya, tidak semua masuk ke Kementerian Pendidikan. Kalau saya tidak salah, ada 14 atau 15 ya kementerian atau lembaga yang kebagian dana 14. itu, ya 15 kalau nggak salah. Ya. Contohnya gimana saya tuh Pak? Lupa. Contohnya gimana? Ya kan misalnya Kementerian Agama kan dapat dana dari 20% itu dapat. Kemenristek sekarang BRIN ya namanya, BRIN dapat, itu yang lumayan besar. Tapi banyak lagi kementerian-kementerian lain kayak bahkan seperti banyaklah kementerian lain 15 ya yang juga terima sebagian dari anggaran itu. Jadi gini, dalam bahasa ya, dalam bahasa manajemen pendidikan di Indonesia itu ada yang namanya urusan pendidikan, ada fungsi pendidikan. Ya kalau urusan pendidikan itu yang diurus oleh Kementerian Pendidikan. Kalau fungsi pendidikan ada di mana-mana. Nah, yang fungsi-fungsi ini dapat juga dana-dana dari 20%. Jadi yang ada embel-embel pendidikan juga dapat nih ya. Dapat. Jadi kalau saya nggak salah, coba ya saya lihat sedikit nih ada. Jadi 20% ini bukan otomatis untuk peserta didik ya, untuk anak-anak ya? Enggak, itu belum bicara soal peruntukannya. 20% itu kan ada anggaran untuk. Jadi gini, kalau saya nggak salah ya, ini saya punya data tahun berapa ini ya, yang ada di depan saya nih, tahun 2019 misalnya ya. 2019 itu berarti mungkin ini dana tahun 2018. Jadi dari 20% ya, dari APBN itu kan dibagi-bagi ke misalnya Kemendikbud ya. Ke Kemendikbud itu dapat 35 triliun itu tahun 2019 atau 18 ini ya.
35 triliun. Itu artinya berapa sih? 7% saja dari total 7% yang tadi, saja. ya kan? Kemudian Kemenak dapat juga banyak malah, gitu ya, lebih. Kemudian Kemenristek-Dikti atau sekarang mungkin digabung ya. Di sini masih Kemenristek-Dikti dapat juga dana yang lumayan besar, 8,14%. Kementerian lembaga lain itu dapat juga sekitar 5,2% gitu ya. Jadi dan masih banyak lain. Itu kan baru saya omongin sedikit saja gitu ya. Itu breakdown-nya. Nah, kita belum bicara mengenai dana yang diterima yang 20% tadi, sebagian dari 20% tadi itu yang cuma kalau Kemendikbud tadi cuma 7,31% tadi itu kan peruntukannya macam-macam, ada biaya operasional dari kementerian ya kan, dan lain-lainnya gitu. Jadi 20% ini jangan dibayangkan untuk semuanya siswa, untuk siswa ya. Enggak, macam-macam untuk banyak macam-macam. Nah, tapi bagaimana nih Pak? Bagaimana caranya supaya di Indonesia ini ada landasan hukum ya yang bisa melindungi gitu, istilahnya peruntukan, alokasi anggarannya gitu. Apakah perlu ada landasan-landasan hukum lainnya gitu yang bisa melindungi urusan pendidikan ini gitu? Nah, ini sebetulnya barangkali para pengacara, para ahli hukum ini yang barangkali nanti bisa membantu ya dalam hal ini ya. Saya nggak tahu persisnya seperti apa. Tapi saya kira ya hal-hal dari sisi perundangan tadi itu yang banyak yang barangkali harus bisa dipikirkan ulang lagi, misalnya soal 20% tadi itu ya. Tapi sebenarnya Bapak setuju nggak kalau misalnya 20% ini harus juga untuk fungsi pendidikan dan kementerian-kementerian lain itu? Jadi gini, fungsi pendidikan ya tentu ada di mana-mana memang gitu. Saya nggak keberatan bahwa ada fungsi pendidikan di banyak kementerian dan lembaga tadi itu. Ya barangkali memang perlu gitu kan ya. Tapi gini saja, yang paling penting itu adalah fair ya. Tadi loh, ya kalau kita turunkan soal keadilan tadi itu menjadi fairness ya, kesetaraan tadi itu. Untuk menciptakan kesetaraan ya dan kualitas yang baik di dunia pendidikan, itu kita tuh perlunya berapa? Gitu. Ini yang perlu dihitung dulu gitu, ya kan? Kalau dipatok begitu misalnya berapa persen? Jadi gini ya, Mbak Kalista ya, negara lain itu nggak pakai APBN biasanya ya, ukurannya, tapi misalnya pakai GDP misalnya, ya, pakai GDP berapa persen dari GDP, bukan APBN tapi dari berapa persen dari GDP gitu. Nah, kita belum tahu nih persisnya ini ya, berapa sih yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan. Tadi saya katakan nggak masalah di tempat lain tuh perlu ya dana dan sebagainya untuk fungsi-fungsi pendidikan mereka gitu ya. Kalau memang perlu ya oke-oke saja. Tapi dihitunglah ya yang baik kebutuhan untuk mengurus pendidikan ini persisnya berapa sih. Nah, itu sebenarnya dipenuhi gitu. Dan kemudian yang juga penting nih, Mbak Kalista, karena kita terkait dengan soal hukum tadi itu, hubungan ya antara pusat dan daerah itu seperti apa dalam mengurus pendidikan. Jangan lupa dengan dalam undang-undang otonomi daerah itu, pendidikan itu kan urusan daerah. Urusan daerah, ya kan? Ya, ini hubungannya gimana ini? Itu yang harus dibuat jelas. Baiknya bagaimana tuh Pak? Berarti kalau misalnya urusan pendidikan di daerah, berarti di sini peran pusat, peran presiden khususnya untuk bisa menyamaratakan semua daerah itu bagaimana tuh Pak? Ini yang sering disampaikan oleh Pak Anies ya di mana-mana, bukan cuma soal pendidikan saja, tapi untuk penyelenggaraan misalnya kota saja gitu kan ya. Kota ini kan pemerintah pusat misalnya ya tidak pernah misalnya memberikan benchmark kota itu harus punya layanan apa saja untuk bisa dianggap sebagai kota yang layak dan punya daya tahan. Kalau bahasanya Pak Anies kan itu ya, kota yang baik untuk hidup gitu, yang punya sustainability kan gitu kan, yang punya daya tahan gitu. Ini nggak ada benchmarknya kan gitu ya. Nah, sama sebetulnya kita bisa membayangkan pemerintah pusat itu bisa meletakkan benchmark, ini loh pendidikan di Indonesia ini harusnya seperti ini, kualitasnya harus seperti ini, dan pemerintah pusat punya banyak instrumen untuk memastikan bahwa daerah itu
menyelenggarakan pendidikan yang seperti itu. Ya. Kan kita punya banyak instrumen, pemerintah pusat kan punya banyak instrumen untuk itu. Jadi dengan demikian instrumen ini artinya bisa constraint, bisa insentif, bisa tidak cuma disinsentif tapi juga insentif, bahkan terutama bahkan insentif kan gitu kayaknya untuk daerah untuk mencapai benchmark ini gitu, sehingga kesetaraan tadi tercapai di mana-mana. Sekolah di Indonesia itu ya kualitasnya kayak gini, nggak perlu takut kalau pindah sekolah, pindah daerah terus sekolahnya jadi jelek banget kan gitu. Iya. Jadi harus ada tuh benchmark gitu, dan pemerintah pusat bisa punya peran yang sangat penting untuk memastikan itu gitu. Jadi penting bagi pemerintah pusat untuk memasang benchmark panduannya kepada daerah harus seperti apa gitu ya. Dan membantu daerah membantu juga ya untuk memastikan bahwa daerah bisa itu. Bukan asal perintah loh ya, asal perintah, tapi kita mesti tahu daerah itu kapasitasnya seberapa, punyanya apa, ya kan, SDM-nya seperti apa, harus dibantu kan gitu. Oke, nah mungkin kita sedikit lompat lagi nih Pak ke visi misi Pak Anies sendiri kan ya. Kan di misi kelima di Amin itu mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya. Dan itu banyak juga kan agendanya. Mungkin salah satunya yang aku tangkap adalah agenda ketiganya akses pendidikan yang berkeadilan ya. Mungkin tadi kita udah bahas macam-macam lah keadilan, pendidikan gitu. Tapi yang mau saya tanyakan Pak, contoh konkretnya misal akses pendidikan yang berkeadilan nih seperti apa gitu? Tadi saya katakan misalnya nggak boleh ada anak nggak bisa sekolah hanya gara-gara dia tidak bisa sampai ke sekolah tidak gitu. Bisa sampai ke sekolah misalnya. Nggak boleh, itu harus dipastikan. Padahal itu hal yang sangat sepele kan, sangat sepele. Nah itu selain itu juga kualitasnya. Ya kan? Kualitas pendidikannya. Iya, kualitas pendidikan harus dipastikan bahwa di mana-mana kualitasnya bagus. Kalau dari kualitas pengajarnya bagaimana Pak? Nah gini, kualitas pengajar kita ini problematik juga ya di hari ini ya, tadi Mbak Kalista tanya. Jadi kita pakai ukuran yang sudah ada saja, misalnya uji kompetensi guru ya. Uji kompetensi. Jadi ada nih, guru itu diuji juga, uji kompetensi guru di Indonesia ini rata-rata nasionalnya per tahun beberapa kali di ujian itu, saya lupa yang tahun terakhir tahun berapa ya, uji kompetensi guru kita itu hasilnya itu rata-rata nggak sampai 6, sekitar 6 lah. 6 dari 10? Iya, dari 10. Nah, dari 10. Itu rata-rata loh. Itu artinya apa sih? Banyak yang di bawah 6 kan? Bahkan mendekati 5 atau bahkan di bawah 5 gitu. Ya kan? Coba bayangkan, zaman saya dulu sekolah 5 tuh nggak lulus. Ya kan? KKM ya itu. Nah, nggak lulus kan gitu. Itu kalau dari sisi pengajar tadi Mbak Kalista tanya tadi pengajar. Tapi juga gini, jangan disalahkan pengajarnya gitu kan ya. Bisa jadilah ya ada pengajar yang barangkali nggak punya kompetensi, kapasitas atau kompetensi, mungkin ada aja. Tapi begini juga harus dilihat nih, apa sih persoalannya? Kok pengajar kita itu kualifikasinya seperti itu, ininya ya, kompetensinya diukur oleh ukurannya kementerian sendiri relatif rendah gitu. Kenapa kok begitu? Kalau menurut Bapak kenapa tuh Pak? Banyak faktornya menurut saya. Di satu sisi barangkali ya kapasitas itu artinya seleksi untuk jadi guru yang sebelumnya barangkali nggak terlalu ketat dan sebagainya. Siapa aja bisa, misalnya ya, antara itu. Tapi juga barangkali beban kerja guru. Beban kerja guru dengan barangkali banyak sekali. Coba ngobrol deh sama guru. Ngobrol deh sama guru. Mereka saya suka ngobrol sama guru ya, karena saya berkepentingan, saya pengen tahu dunia mereka. Salah satu keluhan mereka itu, kita ini kerja bukan cuma ini Pak, bukan 24 jam seminggu kerja kita. Kita kerja 24 jam setiap hari. Seolah-olah ya. Karena ngisi form ini, itu, dan sebagainya. Saya kemarin baru dapat ada yang ngomong sama saya, komplain saya, dia bilang, kita ini udah ngisi form banyak banget loh Pak, lebih dari 10 bahkan gitu ya, ada form ini, itu, dan sebagainya.
beban kerja guru ya yang di luar mengajar itu Mengajar. banyak gitu. Jadi Antara lain guru di selain- Indonesia ini dibebankan berbagai tugas selain mengajar gitu. banyak. Silakan tanya sama guru-guru ya. Banyak. Jadi itu semua harus dibereskan. Selain memang kompetensinya harus dipastikan. Kan gini ya, satu hal lagi nih kalau kita mau bicara. Mbak Kalista ingat skor PISA, ya, program Iya. for International Student Assessment. Itu kan gini ya, PISA itu ada sekitar 70 sekian negara ya yang ikut. Nah, Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini itu skornya selalu termasuk dalam 10 besar paling bawah. 10 Besar paling paling bawah. Selalu. Selama ini selalu masuk 10 Sampai saat ini juga. sampai saat ini 10 besar yang bawah. Nah, jadi jelek, skornya jelek. Nah, itu kalau dilihat data di balik itu anak-anak Indonesia melaporkan interaksi dengan gurunya baik. Jadi bukan guru Indonesia ini tidak baik ke siswa, enggak. Guru-guru Indonesia ini barangkali bahkan dianggap baik oleh anak-anaknya gitu. Cukup interaksinya dan sebagainya. Ini buat saya ini jadi persoalan ya. Interaksinya baik, kok kualitas lulusannya buruk. Ya kan? Iya. Jadi persoalan apa ini? Ya mungkin kompetensi teknikal, ya. Kompetensi teknisnya barangkali. Niatnya dan sebagainya sih baik barangkali. Tapi kompetensi teknisnya yang kurang. Sehingga walaupun lama ketemu mahasiswa dan sebagainya tidak cukup untuk mendeliver ya, untuk mengantar siswa untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan PISA tadi itu. Ini semua harus dilihat gitu ya, harus dilihat untuk diselesaikan persoalannya. Jadi memang banyak sekali persoalannya gitu dan struktural ya Pak, bisa dibilang. Bahasa saya itu sistemik. Oh, sistemik. Nggak cuma satu cause, bukan cuma satu sebabnya. Ya, dalam satu sistem kan elemen yang satu terkait dengan yang lain, ya kan? Keliru di sini ini sebabnya belum tentu di sini, bisa jadi di sini kan gitu, dan lainnya. Itu harus dilihat. Dan kita akan lihat kalau Amin menang. Jadi memang banyak sekali masalahnya ini yang harus dibenahi gitu ya di bidang pendidikan, dan mungkin salah satunya yang benar-benar diangkat dan dititik beratkan ya oleh Amin ini adalah pendidikan yang berkeadilan gitu ya, proporsional bagi semuanya gitu ya. Ya, berkeadilan artinya bisa diakses oleh semua orang ya, semua siswa, semua anak, dan dengan kualitas yang kurang lebih sama. Diupayakan secepat mungkin untuk membuat kualitas pendidikan di mana-mana itu kurang lebih sama. Ya. Oke, satu lagi ya Mbak Kalista yang juga sangat penting untuk diperhatikan ya, untuk dipikirkan, dan ini Amin jelas memikirkannya dengan serius ya. Ini kan kita ini udah punya putus sekolah selama sekian tahun ini yang lumayan banyak. Ya kan banyak kan, tumpukannya setiap tahun kan banyak. Itu mereka itu sekarang ini menjadi tenaga kerja kita kan, yang jadi tenaga yang masuk ke lapangan kerja kita ya. Nah, karena itu kita tahu nih hari ini angkatan kerja kita itu yang ada di lapangan, yang jadi angkatan kerja hari ini itu sekitar 60% itu SMP ke bawah itu pendidikannya, ya kan? Akibatnya apa? Ini tenaga-tenaga kita ini menjadi tenaga-tenaga yang kurang produktif kan, karena mereka masuk ke dalam ekonomi-ekonomi yang keringat intinya ya, kalau boleh dibilang perspirations atau inspirations kan gitu ya, yang basisnya adalah tenaga gitu, tidak keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi gitu. Ini banyak loh, ini 60%. Jadi oleh karena itu hitungan human capital ya, human capital indexnya Indonesia kecil, rendah, ya kan? Nah ini mau diapain ini, ya kan? Ini harus diurus dengan baik dan dengan cepat. Ini bagian dari bonus demografi kita. Kita sering bicara mengenai bonus demografi, seolah-olah nanti tahun 35 ya. Bonus demografinya ini sekarang ini. Bahkan punyanya sudah sekitar 5 tahunan yang lalu. Sekarang kita udah numpuk nih, bonus demografinya numpuk menjadi tenaga-tenaga yang unskilled. Ini harus diapain supaya lebih produktif? Nah ini harus diurus. Nah makanya
Kalau dilihat, perhatikan ke programnya Amin, itu ada secara spesifik disampaikan bahwa program-program kejar ya, yang sekarang dikenal sebagai paket kejar ini akan diurus dengan baik, dibuat lebih mudah. Sekarang ini kan paket kejar susah tuh buat anak-anak, bukan anak-anak, orang yang sudah masuk lapangan kerja. Usianya udah 20 tahun, udah kerja ya, mungkin 25 tahun gitu kan ya. Susah untuk sekolah seperti sekolah yang biasa gitu. Mereka udah kerja kok. Jadi harus dibuat lebih fleksibel gitu. Sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan diploma tadi itu ya. Kesetaraan tadi itu loh ya, harus segera didapat. Dengan mereka dapat itu, mereka bisa lanjut berikutnya. Apakah sertifikasi ya yang kecil gitu, micro certifications, atau bahkan bisa lanjut ke diploma 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Ini harus dipikirkan supaya tenaga kerja kita yang sekarang ini di level tadi itu, SMP ke bawah tadi itu bisa naik kelas. Ini harus diurus. Itu saya kira perlu dipertimbangkan. Jadi teman-teman di luar sana perlu perhatikan siapa yang mengurus itu gitu. Oke, mungkin menuju pertanyaan terakhir nih ya Pak, kan tadi kita udah bahas terkait pendidikan ya, panjang lebar, tapi sebenarnya apa sih outcome yang diinginkan gitu dari anak-anak ini, dari pendidikan ini ya? Apakah hanya akademis saja atau pasti kan ada yang lebih penting lagi, yakni soal etika gitu. Jadi saya mau tanya pendapat Bapak terkait korelasi antara pendidikan ini dan outcome-nya nanti untuk anak-anak yang memiliki etika gitu, yang berbudaya, yang bukan hanya pintar akademis gitu. Oh ya, pendidikan itu pertama-tama ya, dan yang utama itu sebetulnya untuk menciptakan citizen, menciptakan warga negara yang baik, ya, yang tahu untuk menjadi pemimpin, tapi juga tahu gimana dipimpin, kan gitu ya. Warga negara yang baik itu yang seperti itu. Jadi pertama-tama pendidikan atau sistem pendidikan nasional itu menciptakan citizen yang tahu tadi itu dan tahu tanggung jawab dan haknya dan seterusnya. Pertama dan utama itu yang namanya pandai, cerdas, terus punya skill, itu pasti ngikut. Masa ada sistem pendidikan nasional yang tidak mau anaknya pintar? Itu nggak ada, ya kan? Tapi letaknya ini, kalau yang pertama tadi itu tahu sebagai citizen tadi itu bisa berfungsi baik ketika memimpin maupun dipimpin ya, dan juga tahu adab bernegara, ya kan? Kemudian juga tahu hak dan tanggung jawab dan seterusnya ya. Ya kalau ini tidak diutamakan gitu kan ya, tidak, maka dan fokusnya hanya di skill tadi itu, maka kita bisa punya orang-orang yang barangkali skill ya, pintar dan sebagainya, tapi tidak punya adab tadi itu ya, adab bernegara tadi itu, problem itu. Tapi kalau tekanannya pada tadi itu, adab bernegara tadi itu, yang ini pasti ikut, yang lain ini pasti ikut, keterampilan dan kecerdasan tadi pasti ikut. Jadi itu nggak boleh dilupakan. Jadi boleh kita bicara mengenai link and match dan sebagainya, tapi itu sebagai bagian dari menciptakan citizen yang baik tadi. Jadi pada akhirnya pendidikan, agar pendidikan di Indonesia ini bisa menciptakan anak-anak yang bisa terjun di masyarakat, menjadi warga yang baik dan bisa bermasyarakat. Ya, gitu. Dan termasuk warga masyarakat yang baik itu adalah warga yang produktif kan? Iya, betul. Yang produktif, artinya punya skill, ya kan, dan sebagainya gitu. Betul. Produktif secara ekonomi. Nah, mungkin terakhir ya Pak, mungkin bagi teman-teman penonton pejuang perubahan ya Pak, mungkin boleh dong Pak dikasih pesan nih, khususnya mungkin bagi penonton, bagi anak muda juga kan, banyak sekali anak muda yang pertama kali nih terjun di pesta demokrasi nih 2024. Mungkin Bapak bisa kasih pesan bagaimana sih cara memilih pemimpin dan seberapa penting sih suara kita gitu bagi masa depan Indonesia gitu. Oke. Pertama, suara Anda sangat-sangat penting.
Suara Setuju. Anda itu menentukan masa depan Anda dalam hal ini. Oleh karena itu gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik itu artinya apa? Pilih dengan cerdas. Pilih dengan cerdas. Perhatikan siapa yang Anda pilih. Cari tahu ya program-programnya seperti apa. Yang sangat penting juga adalah lihat rekam jejaknya. Ya, lihat rekam jejaknya. Itu rekam jejak ada di mana-mana, bisa dilihat, bisa di Google. Ya, jangan memilih tanpa tahu itu. Mencari tahu ya. Cari tahu itu. Carilah tahu. Banyak sekali informasi di mana-mana yang akan bisa Anda gunakan ya untuk menentukan pilihan. Jadi jelas ya itu ininya ya, pesannya itu jelas. Gunakan suara Anda dengan baik. Suara itu menentukan masa depan Anda. Iya, 14 Februari ya Pak. 14 Februari. Gunakan suara kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak ya sudah kita berbincang-bincang hari ini. Mungkin next-nextnya kita ngobrol hal-hal lain seputar pendidikan yang sangat banyak masalahnya. Nah, itu dia demikian perbincangan kita hari ini. Jangan lupa kawal terus Pemilu Jurdil, Anies Presiden, Muhaimin Wakilnya. Nah, terima kasih banyak dan salam perubahan. Salam perubahan. Begini atau gini? Gini.